Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, jaga jarak, hindarkan dari kerumunan, selalu bersih di segala bidang. Mari kita semangat untuk belajar walau kita masih dipisahkan dengan jarak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kemarin baru saja kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kita, mencoba menjawab beberapa pertanyaan dengan latihan di rumah. Semoga semua itu kalian dapat ambil hikmahnya sebagai tolak ukur kemampuan anak-anakku sekalian pada bidang ilmu pengetahuan alam terpadu. Sebelum kita lebih jauh, mari terlebih dahulu kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi terdahulu tentang energi. Kita lanjutkan ke materi perubahan energi. Susu memberi energi kepada tubuh kita agar dapat beraktivitas, misalnya untuk bergerak. Energi yang diberikan oleh susu dipakai tubuh untuk melakukan gerak. Seseorang yang bergerak memiliki energi kinetik. Hal ini membuktikan bahwa energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Beberapa peristiwa perubahan energi dijelaskan di bawah ini. Energi listrik menjadi energi panas. Dalam perubahan energi ini, listrik bila dialirkan ke suatu benda diubah menjadi panas oleh benda tersebut. Perubahan energi listrik menjadi energi panas terjadi pada saat menggunakan setrika listrik, kompor listrik, dan solder. Saat mensetrika listrik dihubungkan dengan listrik, tidak lama kemudian setrika menjadi panas sehingga dapat digunakan untuk menghaluskan baju. Yang selanjutnya, energi kimia menjadi energi cahaya dan panas. Perubahan ini terjadi pada baterai yang digunakan untuk menyalakan lampu. Jika kutub-kutub baterai yang telah dihubungkan dengan kabel dihubungkan ke lampu listrik, lampu akan menyala. Setelah beberapa saat, jika lampu kita pegang akan terasa panas. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan adanya perubahan energi kimia menjadi energi listrik, lalu berubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi bunyi. Apabila kita memukulkan suatu benda ke benda lain, akan terdengar bunyi benturan benda-benda tersebut. Nah, peristiwa itu merupakan terjadinya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya, energi gerak menjadi energi panas. Pada saat kita menggosok, gosokan dua benda lama-kelamaan timbul panas.
pada permukaan yang digosokkan. Misal, kedua telapak tangan yang digosokkan. Lama-kelamaan, telapak tangan tersebut terasa panas. Menggosokkan tangan merupakan energi gerak. Sedangkan panas merupakan energi panas, jika perubahan energi yang terjadi adalah energi gerak menjadi energi panas. Coba kalian ingat-ingat ketika kita, mohon maaf, di dalam situasi sedang cuaca dingin, kita gosok-gosokkan, kita akan mendapatkan energi gerak menjadi energi panas. Kita simak selanjutnya, yaitu tentang hukum kekekalan energi. Yang 4 ya. Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu atau benda yang dilemparkan ke atas akan selalu mengalami perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi yang terjadi adalah dari energi potensial ke energi kinetik, dan sebaliknya dari energi kinetik ke energi potensial sepanjang gerakan benda. Perhatikan gambar 65. Simak ya, perlahan-lahan sehingga kalian dapat memahaminya. Ilustrasi gambar 65. Jadi benda yang jatuh mengalami perubahan energi. Jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu sama atau istilahnya konstan apabila tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi. Jadi persamaan secara matematis, kita lihat rumusnya, energi potensial ditambah dengan energi kinetik sama dengan konstan. Dalam hal ini, konstan merupakan bilangan konstan dan merupakan bentuk dari energi mekanik. Hubungan antara energi potensial dan energi kinetik menjadi dasar hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik menyatakan jumlah energi potensial dan energi kinetik di dalam medan gravitasi adalah sama. Lihat ya rumus di bawah. Jadi banyak energi kinetik berasal dari energi potensial. Air berkecepatan tinggi yang memutar turbin berasal dari energi potensial gravitasi. Nah, di sini ada sebuah pegas memiliki konstan sebesar 200 Newton per meter. Saat pegas ditekan sejauh 20 cm, berapa energi yang tersimpan oleh pegas? Tolong ya, nanti itu ada contoh soal untuk uji kompetensinya, kalian coba kerjakan dari apa yang telah disampaikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke materi B, macam-macam sumber energi. Kalian memerlukan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kalian dapat melakukan aktivitas dengan energi kimia yang diperoleh dan dari makanan. Lampu dapat dinyalakan dengan adanya energi listrik. Energi kimia dan energi listrik dapat dihasilkan dari sumber energi. Penghasil energi inilah yang dimaksud sebagai sumber energi. Jadi sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Nah, sebelumnya kita telah membahas lebih lanjut tentang kedua sumber energi tersebut. Nah, kita coba di bawah itu, cuma saya tidak minta, kalian coba sendiri saja dulu di rumah untuk melakukannya. Setelah kita melakukan apa yang tadi dilihat di gambar, satu kita ambil ya, sumber energi tidak terbarukan. Nah, di sini ada A, minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
B. Nuklir. Nah, sekarang sumber energi terbarukan. Di sini ada matahari dan air. Ini yang terbarukan. Jadi kalian coba lagi ya, uji kompetensi 2-nya. Jadi kita masih melanjutkan karena materi kita nanti sampai bab selesai. Sumber energi bagi tubuh. C. Apa yang akan terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor tiba-tiba bahan bakarnya habis? Tentu saja sepeda motor tersebut akan mati sehingga tidak bisa menggerakkan sepeda motor. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mesin sepeda motor memerlukan energi agar dapat bergerak. Bagaimana dengan makhluk hidup seperti manusia? Apakah manusia juga memerlukan energi agar dapat beraktivitas? Nah, bagaimana manusia dapat memperoleh energi? Nah, ada beberapa ini untuk menjawabnya. Di situ ada gambar, ada buah, ada kanan dan lain sebagainya. Susu ya. Dari kegiatan kita tadi di atas, nah kalian telah memahami bahwa sumber energi bagi tubuh dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan kita yang kita konsumsi setiap hari mengandung senyawa-senyawa penghasil energi. Nah, senyawa-senyawa utama dalam makanan yang dapat digunakan sebagai sumber energi diantaranya karbohidrat, protein, dan lemak. Apa itu karbohidrat, protein, dan lemak? Nah, apa saja peran ketiga senyawa tersebut bagi tubuh? Nah, dari mana ketiga senyawa itu dapat diperoleh? Kalian dapat mengetahuinya dengan membaca materi di bawah ini. 1. Tentang karbohidrat, tolong dibaca ya, karena nanti kalian. 2. Tentang protein, ya. Tentang protein. Nah, terus kalian simak terus pasti ya. Tentang lemak yang 3 tadi kalian baca teorinya sampai nanti kalian akan lihat uji kompetensi 3 untuk mencoba mengukur diri kalian, kemampuan kalian setelah membaca teori tersebut. D. Transformasi energi di dalam sel. Telah kalian ketahui bahwa tubuh memerlukan zat-zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak tadi untuk menghasilkan energi. Zat-zat makanan tersebut akan mengalami proses pencernaan dan pengubahan energi di dalam tubuh energi. Itu akan digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Lalu bagaimana proses transformasi energi di dalam tubuh makhluk hidup? Untuk mengetahui tentang proses tersebut, kita akan melihat di bawah ini kegiatan tentang proses daripada energi pada tumbuhan. Nah, setelah kita simak bersama-sama menganalisanya, dan setelah melakukan kegiatan kita di atas tadi, kita mengetahui bahwa tumbuhan dapat melakukan proses transformasi energi melalui proses fotosintesis. Dalam proses tersebut terjadi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dan energi potensial. Energi kimia yang dihasilkan dalam bentuk ATP. ATP inilah yang digunakan tumbuhan untuk menghasilkan glukosa bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Proses transformasi energi tidak hanya dilakukan oleh tumbuhan saja, melainkan dapat dilakukan juga oleh hewan dan manusia. Proses transformasi energi pada hewan dan manusia terjadi pada organel, mitokondria. Bagaimana proses transformasi energi yang terjadi? Apakah sama dengan peristiwa fotosintesis? Nah, kalian dapat membaca materi dalam subbab ini untuk lebih memahami proses transformasi energi pada makhluk hidup. Nah, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Di sini ada yang pertama, transformasi energi yang terjadi dalam kloroflas. Yang kedua, B.
Ini transformasi energi yang terjadi dalam mitokondria. Yang kedua, metabolisme sel. Kalian telah mengetahui bahwa dalam tubuh makhluk hidup mengalami transformasi energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, transformasi energi tersebut berlangsung melalui proses metabolisme. Nah, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Nah, metabolisme sering disebut dengan reaksi enzimatis karena proses menggunakan katalisator enzim. Jadi ada dua macam reaksi metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Untuk mengetahui, kita simak lagi teori yang ada di bawah ini. Anabolisme ini yang pertama kita bagi lagi untuk prosesnya, yaitu ketersediaan air, ketersediaan CO2, intensitas cahaya, suhu, kadar fotosintat, hasil fotosintesis. Ini proses-prosesnya yang dialami metabolisme sel. B. Katabolisme. Pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi, termasuk katabolisme. Respirasi merupakan contoh reaksi katabolisme. Molekul sederhana yang dimaksud yaitu glukosa, asam lemak, dan asam amino. Molekul-molekul sederhana inilah yang selanjutnya akan mengalami serangkaian proses di dalam mitokondria sehingga dihasilkan energi. Proses transformasi energi di dalam mitokondria memerlukan oksigen. Oksigen diperoleh saat makhluk hidup bernapas. Saat bernapas, oksigen yang telah diikat sel-sel darah merah dibawa menuju sel-sel yang memerlukan. Selanjutnya, oleh sel-sel tubuh, oksigen digunakan untuk melakukan pembakaran senyawa sumber energi seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh untuk melakukan oksidasi disebut namanya respirasi. Itu ada ya, respirasi. Kita lihat reaksinya di bawah tersebut. Yang C, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Ini lemak dan protein merupakan senyawa penghasil energi. Ketiga senyawa tersebut ini berbentuk molekul besar sehingga tidak dapat secara langsung berubah menjadi energi saat masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, agar dapat dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh, zat-zat tersebut harus melalui proses transformasi energi. Nah, bagaimana proses metabolisme ketiga zat penghasil energi tersebut? Untuk mengetahuinya, kita ada beberapa melakukan kegiatan untuk mengidentifikasinya. Tapi setelah kita melakukan itu, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein. Kita agak sedikit ya dipercepat karena kita menyelesaikan bab ini. Jadi ulangan akhir semester ganjil, insya Allah kita sampai pada halaman 216. Ada beberapa hal di situ yang kalian harus perhatikan sebelum kalian melangkah lebih jauh. Penilaian hariannya kalian isi langsung di buku kalian saja, tidak dikumpulkan. Nah, mudah-mudahan pertemuan untuk pelajaran materi IPA terpadu pada semester ini kita akhiri. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat, tidak menyurutkan semangat kalian untuk mengikuti
tes serentak yang akan kita lakukan insya Allah nanti pada tanggal 30 November selama 1 minggu. Nanti jadwalnya akan diberikan oleh panitia penilaian tengah semester. Nah, oleh karena itu saya minta sekali lagi kepada kalian semua untuk belajar mengulang kembali, tidak jenuh, karena saya percayakan kepada kalian, saya selaku gurunya tetap semangat untuk belajar walau kita masih belum dapat dipersatukan dalam pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan kalian dapat menjawab soal-soal yang diberikan dari saya, khususnya pelajaran IPA terpadu. Kalian maksimalkan, tidak asal menjawab, kalian baca secara teliti dan kalian jawab. Saya sendiri pun habis ikut tes-tes yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan semua kalian dapat mengikuti tes-tes yang akan kita lakukan bersama-sama serentak di seluruh jajaran Madrasah Sanawiyah Nurul Falah, bahkan di seluruh sifatnya secara nasional. Nah, semoga kita akhiri, semoga dalam semester ganjil ini ada manfaat, barangkali terlalu banyak kekurangannya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf untuk penyampaian materi IPA terpadu. Memang lebih kita lebih nikmat, apalagi ini pelajaran IPA, matematika, ya, yang fikih dan lain sebagainya, penjas. Ini tatap muka langsung bersama-sama kalian. Akan tetapi kita menunggu saja apa yang disampaikan oleh pemerintah dari 3 keputusan menteri yang ada di pemerintahan kita. Apakah kita nanti di bulan Januari bertatap muka atau masih dalam melaksanakan pelajaran jarak jauh ini. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan menjawab apa yang saya pertanyakan, soal-soal dengan semaksimal mungkin. Tidak perlu tergopoh-gopoh, terburu-buru untuk menjawabnya. Kalian simak secara perlahan, nah, baru kalian tentukan. Kurang lebihnya saya atas nama pribadi mengucapkan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.